Ya, puji Tuhan. Hari ini kita nggak cuman berdua, Ya, tetapi kita ditemenin oleh siapa nih ya? ada Mas yang Ben? kenal, ada yang kenal ingat orang ini? siapa ini? Ya, coba dong disapa teman-temannya yang ada di rumah. Kristo, ayo. Halo teman-teman semua. Weh. Halo. Halo. Ya. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik, langsung Rere, percaya pasti adik-adik di rumah udah siap nih ya, udah pada mandi, udah pada ganteng dan cantik. Iya, tentunya siap untuk beribadah kepada Tuhan, Betul. Dan Iya. siap juga untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya Last Band tidak bosan untuk ingatin kita semua, waktu beribadah harus dengan sikap yang bagaimana, Kristo? Baik. Yang baik. Baik. Boleh tiduran nggak, Kristo? Gak boleh. Nggak boleh. Boleh sambil main game nggak, Kristo? Gak boleh. Nah, jadi mari kita siapkan hati kita, duduk yang manis, dan kita mau memuji nama Tuhan. Wah, memuji nama Tuhan itu dilakukan dengan senang hati, bukan? Dengan hati yang gembira. Betul. Kalau begitu, jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Yuk, mari kita katakan it's a great day to Praise the Lord. Mari kita dengan sukacita kita nyanyi buat Tuhan. kita berdiri semuanya. Silakan. Great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great
menggunakan semua apa? Tangan Bagian kita, tubuh kita. bagian tubuh kita untuk memuji Tuhan. Betul, tadi ada jalan, ada lompat, ada dan- goyang-goyang. Shaking. Nah, kita belum berdoa Lasa. Iya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Dan Yang hari akan ini, memimpin doa, kita minta untuk Kristus. iya, Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur karena Engkau masih menjaga hidup kami. menjaga hidup kami. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan. Engkau masih memberi kami kesehatan. Engkau masih memberi kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Pak Soben mau tanya, Kristo jadi anak Tuhan senang gak sih? Senang. Senang. Coba lihat kamera dong. Gimana wajah senangnya? Iya, sambil tepuk tangan. Iya. Pasti adik-adik di rumah juga senang jadi anak Tuhan. Nah, Pak Soben mau tanya sama Kristo. Anak Tuhan kalau senang itu boleh bohong gak Kristo? Gak boleh. Iya. Gak boleh. Coba bilang sama teman-teman. Teman-teman gak boleh bohong begitu. Teman-teman gak boleh bohong. Iya. Kalau marah boleh nggak? Gak boleh. Iya. Bilang lagi teman-teman nggak boleh marah. Teman-teman gak boleh marah. Iya. Kalau malas boleh nggak? Teman-teman gak boleh malas. Iya. Gitu dong. Karena sekarang kita mau menaikkan pujian yang judulnya adalah Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Jadi kalau kita yang salah kita harus bilang minta maaf. Tetapi kita juga tidak boleh tiru mama kita yang marah-marah ya. Betul? Itu perbuatan dosa. Karena itu perbuatan dosa. Tapi kan kalau mama di rumah marah itu berarti sebenarnya ngingetin kita ya. Sayang sama kita. Betul. Betul sekali. Oke. Kita ini udah seneng tadi ya jadi anaknya Tuhan. Betul. Terus nggak boleh
bohong. Nggak boleh Malas. Nggak boleh marah-marah. marah-marah. Wah, semua itu keren banget ya. Keren loh, Se. Karena tidak semua anak Mm-mm. dipilih oleh Tuhan. Ah, iya. Iya. Jadinya kalau kita yang udah jadi anak Tuhan itu Adalah anak yang istimewa. istimewa banget ya. Istimewa. Tapi loh, Se, istimewa itu bukan karena kita pintar loh. Betul, Iya, Kristo? Benar. Betul. Bukan karena kita punya baju celana yang bagus. Bukan karena kita orang kaya. Iya. Suka banget, Krista. Apalagi ya? Bukan karena kita Enggak. hebat. Iya. Tapi kita istimewa karena Kita Yesus. Ayo Ya. yuk kita nyanyi lagu Kita ini nyanyi. yuk. Bersama dengan Kristo dan Laksana Rere, kita pakai gerakan ya. Istimewa bukan karena katamu. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena
mau dengarkan. Firman Tuhan hari ini. Dan kita mau bercerita. Minggu kemarin masih ada yang ingat ceritanya tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus. Betul sekali. Wah, hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Ya, sebelum Pasti semua adik-adik udah pada penasaran Betul. dan sudah siap-siap untuk dengar firman Tuhan. Nggak usah lama-lama, kita pimpin doa dulu yuk. betul loh. Masa Benoni akan pimpin dalam doa nih. Langsung. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tirukanlah berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hati kami hati kami sangat senang sangat senang hari ini hari ini kami dapat kami dapat memuji, memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Terlebih lagi, Terlebih lagi, kami mau mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolong kami tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarnya dengan manis dengan manis di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke, kita akan dengarkan ya, Laus ya. Dan waktunya Kristus untuk dengerin cerita firman. Nah, hari ini kita mau cerita tentang apa sih, Mas Ben? Nah, Pastor Rere, minggu kemarin kan kita sudah mendengar cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Iya. Dan minggu depan kita juga akan dengar cerita tentang hari Pentakosta, Wow. turunnya Roh Kudus. Nah, cerita di tengah-tengahnya ini yang mau kita dengar hari ini. Iya apa ya? Bagaimana murid-murid itu berkumpul, berdoa, dan mau memilih satu murid Yesus yang waktu itu sudah meninggal. Meninggal tapi bukan meninggal karena sakit, tapi karena Ya. gantung diri. Wah, itu yang mengkhianati Tuhan Yesus kan? Betul, namanya Yudas Iskariot. Kalau gitu, kita mau dengerin ceritanya nih, udah gak sabar nih langsung Ben. Kita akan segera langsung mendengarkan cerita dari orang yang dipilih oleh murid-murid yang lainnya untuk menggantikan Yudas Iskariot. Wih, kita bakalan ngapain sama dia ya? Kita mau video call. Wih, keren banget video Iya. call. Kita mau video call sama Bapak Matias. Matias. Pasti dengar. Yaudah, Iya kan? kita langsung hubungin dulu ya. Sebentar, kita telepon beliau. Wah, connectingnya kurang bagus ini. Ya. Coba kita tunggu Wi-Fi-nya ya. Halo, halo. Wah, udah keluar, gambarnya udah keluar. Halo, Bapak Matias. Pak. Halo, Pak. Pak Halo, Matias. halo. Wah. Iya. Gak jelas suaranya putus-putus. Lagi di mana Bapak ini? Ini saya lagi ada di padang gurun yang seperti dilihat di belakang ini. Wih, banyak banget ya. Sinyalnya kurang. Pasirnya. Keren sekali pemandangannya ya, Pak ya. Iya. Pasir semua, nggak ada apa-apa. Itu keren banget, Pak. Iya. Pak Matias, Bagaimana kabarnya dulu, kita tanya dulu. Ya. kabarnya. kabarnya gimana Pak Matias? Wah, puji Tuhan, kabar saya baik, sehat, saya sehat. Wow. Pak Matias, ada Iya. waktu nggak Pak? Oh, ada. Saya lagi senggang ini. Nah, ini kami Los Rere sama Los Ben mau sama-sama tanya dengar cerita tentang bagaimana Pak Matias waktu itu dipilih. Oke. Dipilih jadi murid Tuhan ya, bukan jadi ketua RT, Pak. Oh iya, pasti tentunya begitu. Iya. Oke, jadi begini ceritanya nak ya. Jadi waktu itu setelah Tuhan Yesus itu naik ke sorga, kita itu dengan murid-murid yang lain itu berkumpul, banyak orang waktu itu. Dan setelah itu kita akhirnya berkumpul di satu tempat. Jadi rame-rame gitu juga ya, Pak ya? Rame karena setelah dari peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga itu ada sekitar 120 murid Tuhan Yesus yang masih ikut berkumpul di tempat itu. Oh. Iya, begitu. Nah, Ngapain Pak berkumpul?
Iya, jadi waktu itu belum seperti sekarang social distancing ya, belum ada corona. Jadi waktu itu kita berkumpul untuk bersekutu. Ceritanya seperti itu. Sekutu kayak perang dunia tuh. Bukan, maksudnya bukan. kita itu beribadah bersama-sama. Oh, beribadah. Ya, Oh jadi udah ibadah juga ya? ada kita berkumpul waktu itu. Ya, jadi setelah kita berkumpul, salah seorang teman kita yaitu murid Yesus, Rasul Petrus. Wah, tiba-tiba dia di tengah perkumpulan 120 orang itu, dia langsung berdiri dan langsung berbicara kepada kami semua. Ngomong apa, Pak? Dia kemudian mengatakan, Yudas sudah gak ada lagi. Oh, Maka dari itu, mari kita memilih murid yang lain untuk menggantikan murid Yudas itu. Begitu ceritanya. Oh terus akhirnya gimana pas udah Pak Petrus ngomong seperti itu? Wah, itu langsung 120 orang itu langsung ricuh begitu ya. Mereka menyambut baik apa yang dibilang oleh Bapak Petrus ini, teman Bapak Matias ini. Lalu kemudian datanglah mereka berkumpul bersama-sama dan memutuskan 2 orang yang akan dipilih menjadi murid yang akan melanjutkan peranan Bapak Yudas yang telah tiada itu. Dipilih 2 emangnya Pak? Ada 2 kandidatnya. Oh. Kandidat itu seperti usulan begitu Oh, ya. iya, Jadi 2 ngerti, orang. Nah, syaratnya, tetapi- Pak. Syaratnya apa? Nah, syaratnya ini begitu sulit sekali Lauseben. Oh. Jadi mereka itu berkumpul 120 orang, mereka gerusa-gerusu terus mereka ngomong. Yang harus melanjutkan tugas kerasulan ini haruslah seorang yang mengikut Yesus di dalam perjalanan pelayanannya, yang harus sering bersekutu dan berkumpul dengan para murid, seorang yang kudus, seorang yang punya hati untuk melayani. Wah, ini kriterianya nggak main-main loh Soben. Wah, ya. Gak gampang ya. Gak gampang nih. Tahu Tapi nggak? terus jadinya gimana ini Pak Matias? Ya, jadi dari 120 orang itu maka keluarlah 2 nama yang tadi saya sudah bilang. Yang pertama itu adalah Bapak Yusuf. Yusuf siapa Pak? Bapak Yusuf ini bisa dibilang nama lainnya adalah Barsabas. Oh, jadi Tapi- bukan papanya Yesus ya? Bukan. Ya, ini Yusuf. Bukan Yusuf yang ada di Nama gereja lainnya juga. itu Barsabas. Tapi ada nama lainnya lagi yaitu Justus. Jadi dia ini punya 3 nama. Bapak Yusuf, Barsabas, Justus. Wah. Panjang sekali ya. Keren. Kalau Bapak Matias bagaimana? Nah, saya ini adalah usulan yang kedua. Oh, usulan yang kedua. Iya, nama saya ini hanya Bapak Matias. Kenapa kok Bapak bisa masuk ya? Nah, saya ini ikut perjalanan Yesus, pelayanannya, hidup bersama-sama dengan Yesus. Bahkan setiap kali para murid ya sama Yesus ingin bersekutu bersama, saya pasti langsung hadir di situ. Wih, Wah. keren banget Iya. dong Pak Matias. Ngomong-ngomong ini Pak Matias memenuhi syarat ternyata loh saudara. Iya. Keren banget nih. Coba lihat muka saya, muka alim ini. Coba Wih. lihat. Muka orang saleh. Lihat nggak tuh mukanya bapaknya? Kelihatan banget sih ya. Kan muka orang baik nih. Iya, iya. Wih, Bapak tadi Matias. Bapak Matias belum Cakep. nyapa anak-anak kita loh. Iya. Ya saya lupa tadi. Gak Shalom apa-apa. Alahem, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Wih. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian. Yes. Mantap Pak. Terima kasih Pak Matias. Ya. Oke, coba dilanjutin Pak. Akhirnya gimana Iya, setelah 2 ceritanya usulan tadi. kandidat tersebut tuh Pak? Iya. Siapa yang terpilih nih? Jadi akhirnya para murid-murid yang banyak itu akhirnya membuang undi. Wah, ini seperti pemilihan. Dan Wah. kemudian pengundian itu keluarlah nama Bapak Matias. Tapi begini adik-adik sekalian, ceritanya bukan hanya soal Bapak yang terpilih melanjutkan tugas kerasulan itu. Iya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses pemilihan untuk dipilihnya rasul yang melanjutkan itu. Gimana memangnya Pak Prosesnya? Pak? Iya, kamu Wah. mau tahu nih. Tahu nggak? Itu 120 orang mereka berkumpul. Tetapi Iya. sebelum mereka berkumpul, mereka berdoa kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan ini.
Jadi dalam doanya mereka bilang apa aja, Pak? Mereka bilang, Tuhan, Engkau yang paling tahu isi hati seseorang. Engkau tahu bagaimana hati, ketulusan, karakter orang itu, baik atau enggaknya. Lalu kami mau serahkan, biarlah Tuhan yang tunjuk dan pilih orang itu. Begitu ceritanya. Wah, jadi penting banget berdoa ya. Sangat penting sekali itu, Lausa Regina, untuk berdoa. Jadi Bapak Matias, saya dengar nih Bapak Matias akhirnya menjadi bapak-bapak gereja ya. Iya, mengabarkan betul. Injil. Betul sekali. Kami sangat salut sekali dengan Bapak Matias Ya. yang sudah mengikut Yesus Benar. dan akhirnya mendapatkan hak istimewa menjadi salah satu dari 12 murid Yesus. Wih, Pak Matias, jadi pelajarannya bagi kita semua. kita semua nih, untuk anak-anak apa Bapak Matias? Ya, tentunya yang pertama saya ingin katakan bahwa jabatan kerasulan ini adalah anugerah dari Allah semata ya. Jadi bukan karena kebaikan dan kehebatan Bapak Matias, tapi karena Tuhan yang menganugerahkan pelayanan ini kepada Bapak ya. Itu yang pertama. Tapi kemudian yang kedua, adik-adik, yang perlu kita ingat bahwa penting sekali kita untuk berdoa kepada Tuhan sebelum kita mengambil keputusan atau sebelum kita ingin melakukan kegiatan. Bukan hanya saat peristiwa Bapak dipilih, tetapi dalam keadaan hidup kita semuanya, adik-adik juga berdoa kepada Tuhan. Misalkan begini, sebelum adik-adik berangkat ke sekolah, adik-adik juga bisa berdoa sama Tuhan, begitu ya. Dan ada banyak hal yang bisa kita doakan bawa kepada Tuhan. Begitu loh sobat. Wah, Pastor Rere, jadi dari pesannya Bapak Matias ini kita diingatkan juga ya, kita Ya. jadi percaya sama Tuhan, jadi orang Kristen juga semuanya karena anugerah Tuhan ya. Kita bersyukur, jadi seperti lagu tadi bahwa kita sangat istimewa itu karena Tuhan ya, bukan karena kita. Kita juga diingetin nih untuk bisa terus berdoa ya sebelum ambil keputusan, sebelum melangkah. Wah, Pak Matias, terima kasih sekali ya. Iya. Sudah bercerita bagaimana prosesnya dan mengingatkan bahwa bukan soal dipilihnya doang ya. Iya, betul. Tetapi sekali. bagaimana proses pemilihan itu mengutamakan Tuhan berarti. Benar sekali. Jadi banyak hal ya Bapak Matias ya yang bisa kita lakukan dengan doa ya. Betul sekali Lausa Ben. Seperti kita mau belajar juga ya. Betul. Ketika kita mau ini membuat satu proyek sekolah Bapak Matias, akhir-akhir ini anak-anak disuruh buat video atau prakarya di rumah. Wah, ya itu penting sekali untuk berdoa. Iya, supaya Tuhan berikan hikmat ya Bapak ya. Betul, kepintaran. Ya. Wah. Bapak, ini kuota kita terbatas, jadi Oh, baik. tidak bisa lama-lama. Tapi terima kasih untuk pesan-pesannya. Oke, baik. Sama-sama Bapak, Lausa Ben, sebagai Lausa Regina. perkataan terakhir boleh disampaikan kepada setiap kami di sini? Tetap semangat saja untuk melayani Tuhan. Percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah juru selamat kita semua. Amin, 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 amin. Oke, Pak Oke. Matias. Pak Baik. Matias, Ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Shalom. Shalom Aleichem. Seneng banget Seneng ya. banget nih. Video kalau sama Bapak Matias yang punya pengalaman rohaninya hebat banget. Keren. Dan bersyukur ya dengan teknologi ini kita bisa Berjumpa. berjumpa. Wah. Sekali. Dan sebagai penutup nih dari cerita dari Bapak Matias dan juga dari Lausa ini ada ayat hafalan minggu Ya. ini. Ayat hafalannya singkat, jelas, padat, tapi harus dilakukan. Benar sekali. Dan anak-anak pasti sangat senang dan pasti langsung kirim ini videonya atau kasih laporan ini gitu ya. Iya, bener banget. Nah, ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu Tetaplah berdoa. Oke? Pasti langsung bisa. Bahkan tadi waktu kita ngomong 1
kita selalu nikah 5 ayat 17 udah ada yang tahu kayaknya ya. Iya, wah ini udah pernah nih gitu langsung gitu ya. Tapi walaupun ini singkat dan mudah, ayo dilakuin loh ya. Jangan cuma dihafalin. Itu yang lebih penting. Iya, ingat Harus melakukannya. pesannya Bapak Matias tadi. Iya. Heeh. Wah, adik-adik, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kita ya untuk terus rajin berdoa. Bukan cuma sekedar waktu mau pergi makan, atau lagi mau makan, atau lagi mau pergi ke sekolah ya. Tetapi waktu kita mau lakuin tugas, waktu kita nanti harus misalnya udah tambah dewasa ambil keputusan ya, itu semua harus diawali dengan doa. Iya, kita juga bisa curhat dengan isi hati kita kepada Betul. Tuhan masa. Kalau Benar kita banget. sedih, kalau kita lagi jengkel, kita coba doa kepada Tuhan ya, supaya Tuhan tolong kita. Nah, kita akan tutup cerita kita dengan berdoa sebelum kita memberikan persembahan ya, Los ya. Iya, betul. Oke, Master Ben akan berdoa buat adik-adik semuanya ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami terus menjalin relasi hubungan bersama dengan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kami anak-anak-Mu Tuhan, tanpa Tuhan tentu kami tidak mampu melakukan segala sesuatunya. Kami butuh Tuhan dan kami perlu Tuhan untuk menolong kami melakukan seluruh kegiatan kami. Terlebih lagi di saat-saat ini menjelang liburan dan kami juga akan ujian. Kiranya Tuhan juga tolong setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, menteraikanlah firman-Mu ke dalam hati kami supaya kami diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Wah, minggu ini berbeda sekali ya, Masa. Iya, tadi ada bapak gantengnya. Iya, dan kita bisa video call sama Iya. Bapak Matias. Wow. Tadi jadinya kita diingetin apa aja nih Om Seben? Iya, melalui cerita Bapak Matias waktu itu kita diingatkan pentingnya kita berdoa loh sebelum kita melakukan segala sesuatu. Bener banget ya, supaya bukan cuma sekedar kita tuh disertai sama Tuhan ya, Benar. tetapi supaya apa lagi ya Om Seben? Supaya Tuhan juga menolong kita untuk berhasil melakukan segala sesuatunya. Betul banget. Wah, senang sekali nih kita dengar firman Tuhan hari ini. Iya, diingat baik-baik ya. Betul adik-adik, kita harus mengingatnya supaya kita juga bisa melakukan setiap Iya. hari. Paling tidak loh, kita melakukannya dari hal yang sederhana. Wah, apa tuh? Ketika mau mengerjakan PR, Oh, iya, bener ketika banget. mau belajar, Iya. itu harus berdoa dulu. Supaya nanti pas kita udah dewasa, kita udah terbiasa ya Benar. meminta penyertaan Tuhan dan memohonkan kepada Dia. Benar sekali. Hari ini kita mau kasih persembahan nih sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Dan seperti biasa, kita bisa mengumpulkan persembahan kita dengan cara pertama, bisa menitipkan ke orang tua kita Betul. untuk ditransfer ke rekening gereja. Betul yang ada di sini nih. Yang ada di sini nomor rekeningnya. Yang kedua, Mhm. sekarang kita juga udah bisa persembahan via Scan barcode Betul. yang Jadi, ada di kotak-kotak warna hitam-hitam. Ya. ya nanti. Wah. Jadi kalau misalnya adik-adik udah ada yang punya sendiri, boleh lo kasih. Dan cara yang ketiga loh, Sa, Caranya? bisa dikumpulkan sendiri di rumah. Nanti ketika kita bisa beribadah ke gereja, Kita boleh kasih Iya. persembahan kita masukin ke kantong ke persembahan. kantong persembahan waktu ibadah. Yuk, sembari kita mau siapin persembahan kita, kita Mhm. mau sama-sama nyanyi. Burung pipit tidak menabur, tetapi Tuhan beri. Maka Tidak menabur, tapi Tuhan beri makan.
Rere. Yuk adik-adik kita semua siap berdoa ya. Dulu Rere berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur karena Tuhan selalu memelihara, selalu memberkati kehidupan kami. Kalau kami boleh sehat, boleh beraktivitas, boleh makan dan minum, itu semua karena Tuhan. Ya Tuhan, hari ini sebagai syukur kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini menjadi alat dan kemuliaan bagi namamu. Kami juga bersyukur karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan setiap pujian kami dan firman yang boleh kami dengar boleh menyenangkan hati Tuhan dan membuat kami boleh hidup buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh memimpin langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, sudah waktunya nih untuk kita pamit. Iya, dan sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Halo Loser, ini ayatnya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.